Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait koneksi antar materi modul 2.3. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Elin Karlina SPD dari SMP Negeri 2 Cibuaya, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karawang. Dengan pengajar praktik Bapak Haji Endang Durajat MPD serta fasilitator kelas 74 Bapak Hadi Hairullah SPD MS. Tujuan pembelajaran khusus dari koneksi antar materi ini adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Refleksi modul 2.3 yang pertama adalah mengenai coaching secara umum dan dalam konteks pendidikan. Yang kedua, paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, kompetensi inti coaching dan tirta sebagai alur percakapan coaching, serta supervisi akademik dan paradigma berpikir coaching. Coaching dapat diartikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pembelajaran diri, dan perubahan pribadi dari coaching. Selain coaching, ada beberapa metode pengembangan diri yang lain yang bisa jadi sudah kita praktikkan selama ini di sekolah, yaitu mentoring, counseling, fasilitasi, dan training. Coaching dalam konteks pendidikan, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Beberapa paradigma berpikir coaching, diantaranya fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Sedangkan ada 3 prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Dalam kegiatan coaching, ada kompetensi inti yang perlu dimiliki oleh seorang coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, serta mendengarkan dengan rasa. Dalam pelaksanaan coaching, terdapat sebuah alur dalam menyampaikan coaching, yaitu yang disebut dengan tirta. Tirta sendiri dalam bahasa Jawa berarti air. Tirta merupakan berpikir coaching terdiri dari satu, kemitraan yang merupakan proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Yang kedua adalah konstruktif, di mana supervisi akademik bertujuan untuk mengembangkan kompetensi individu. Yang ketiga, terencana. Yang keempat, reflektif. Yang kelima, objektif atau data maupun informasi yang diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Yang keenam, berkesinambungan, serta yang terakhir refleksi terhadap pengalaman belajar. Yang pertama, terkait emosi yang dirasakan, saya merasa tertantang untuk terus berlatih dan mengimplementasikan kegiatan coaching baik dengan murid maupun dengan rekan sejawat. Hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki diantaranya adalah pemahaman tentang materi coaching dalam supervisi akademik, sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot yang perlu banyak latihan agar terbiasa. Sedangkan implikasi terhadap kompetensi diri menambah pemahaman tentang coaching dan mencoba untuk mengimplementasikannya sebagai seorang pendidik dan orang tua untuk mengoptimalkan potensi peserta didik.
Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang coach, saya perlu memahami potensi yang dimiliki oleh coachee dengan memperhatikan kebutuhan belajarnya, seperti kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid sebagaimana yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan keterkaitannya dengan pembelajaran sosial emosional adalah penggunaan teknik kesadaran penuh dan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dibutuhkan seorang coach untuk memahami dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching sangat berkaitan erat dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, di mana seorang pemimpin pembelajaran perlu memiliki keterampilan coaching dengan prinsip dan paradigma berpikir coaching agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching, atau dalam hal ini murid maupun rekan sejawat. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.3 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.